yang mana memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Agus beserta keluarga. Salawat serta salam tak terlupa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya yang soleh dan soleh hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara, diantaranya tahlilan dan yasin, pembacaan rawi, dan insya Allah diiringi dengan hadroh. Selanjutnya insya Allah akan diisi dengan tausiah agama. Yang terakhir yaitu doa. Baiklah semuanya, para jamaah, kita mulai saja untuk acara yang pertama, yaitu tahlil yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Hendriansa. Kesediaannya kami persilahkan. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syabdul Qadir al-Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususon ila ruh Bapak Tono Dono bin Bulan, Bapak Pawirodono bin Todono, Ahmad Kamdi bin Pawirodono, Mbah Ahmad Mustam bin Bulan, Ahmad Taslim bin Ahmad Mustam, almarhum Kasna binti Bulan, almarhum Satrodi Dwi Wiryo bin Bulan, Ahmad Rashid bin Bulan, Mbah Dolah Sajadi bin Ahmad Rashid, Ahmad Tarmizi bin Bulan, Lagim bin Ahmad Tarmizi, Lagiman bin Kirwani, Watini bin Bulan, Salimah bin Bulan, Kirwani bin Bulan, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي حصاه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي وارض عن السنانة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي فرحا والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي حدنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب
الولي الطالب الباعث المانح الوانح الساني عالم الكائن والبين والذين والذاهب يسبح الآخر المين والطالب والقارب ويوحده الناتق والصامت والجامد والذائب يضرب بأهل الساكن ويسكن بفتح الضارب حكيم أظهر بديعه كمه والعجائب في تركيب هذه القوانين خلق مخا وعزما وعددا وأرقا ولحما وجلدا وشعرا بنجم مختلف متراكب مما يدافئ يخرج من بين صلب وترائب كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة من السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من دائب هل من طالب حاجة فولنه الموضان فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعادب وأبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهر ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا المحبوب ولم يؤت أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وأراد أفرغه على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى
هدي الكون أنس وسرور قد تجدى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاجره يا رمضاني فهذا اليمنى قرات واستغيه بجمالي Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para handai tolan, mobil khusus yang sama-sama kita hormati, keluarga sahabul bait yang sedang berhajat, Bapak Agus Rahmat Pambudi beserta istri dan keluarganya, yang saya hormati guru kami Bapak Kiai Royadi, yang saya hormati Ustadz Ahmad Jelani, yang saya hormati pembawa acara, para ustadz yang lain, para tokoh masyarakat, aparat RT RW, segenap para tetangga, wabil khusus para undangan yang hadir pada malam hari ini, segenap jamaah hadirin hadirat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takzim saya. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa duduk bersama, bisa bersambung silaturahim kita di kediaman sahibul bait, sahibul hajat Bapak Agus Rahmat Pambudi. Semuanya berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah.
sehingga kita masih bisa menghadiri, sehingga kita masih bisa duduk. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita menjadi catatan amal ibadah kita dan pahala, serta menjadi wasilah keberkahan ridha kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat sampai kita umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan dengan sunnah yang kita istiqomahkan menjadi wasilah sahabat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para undangan, tadi tuan rumah udah bisik-bisik kepada saya, Pak Ustadz nggak usah lama-lama, 10 menit aja, 5 menit saya muqaddimah, 2 menitnya isi, 3 menit saya tutup dengan doa. Karena barangkali juga saya datang ke yang belum ngopi juga, ya jadi nggak usah lama-lama kali ya. Orang gandul mah liong aja udah. Kopi liong aja kali ya. Dan nggak ngantuk nggak apa-apa, sambil merokok minum nggak apa-apa. Saya nggak bisa minum, nggak bisa merokok Pak. Iya, megang speaker ini. Baik para jamaah sekalian, barangkali di acara kita malam hari ini, pertama acara selamatan rumah, betul ya Mas Agus ya? Berarti rumah baru nih ya, baru ditempatin, second gitu. Saya baru tahu di rumah second Pak, bukan handphone doang, second rumah jadi second. Dan saya yakin setiap acara yang dimana kita ada doa tahlil, zikir, tahmid, itu pasti ada nilai kebaikan pahala buat kita, betul nggak? Betul. Apalagi tadi tambah pakai baca salawat Nabi, tambahan dosa, kayaknya seneng gitu. Nah, ini jauh sebelumnya Islam udah ngajarin sebetulnya. Kenapa diajarin? Karena Imam Syafi'i mengatakan yang namanya mengisi rumah selamatan ketika orang pindah rumahnya tempatnya baru, ini nggak ada yang namanya rukhsah. Kata beliau ini nggak ada keringanan, bahkan diwajibin, dianjurin. Tuh, lo kan yang begini salah Pak, betul? Masa iya yang namanya kita ngisi rumah kita kirim doa yang baik, kita tahlil, zikir, tahmid, doa dengan ikhlas? Nggak mungkin ini nggak ada hikmah, nggak mungkin ini nggak ada fadilah. Makanya kata Ahmad Al-Ghazali, Imam mengatakan dalam buka kitab-kitabnya Mukasyfatul Qulub, dia katakan ada hikmah ketika kita ngisi rumah yang baru. Tuh kalau ngisi rumahnya kayak gini tuh, ngundang orang, minta doa. Saya yakin ini juga yang tuan rumah ngajinya pintar, kalau nggak ngaji ngundang terus jam malam, betul? Pak, rumah saya Pak, baca Quran. Nah, Bapak saya nggak bisa ngaji, biar rumah saya adem, betul? Nggak mungkin yang baru rumah pasti bisa ngaji. Apa yang pertama hikmahnya? Pertama, kata Imam Al-Ghazali, orang yang pandai-pandai bersyukur itu adalah orang yang paling cerdas. Kenapa cerdas? Berarti dia tahu apa yang pernah diberikan atas dirinya itu oleh berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kita tahu nikmat yang diberikan kepada Dia kepada kita, maka kita patut bersyukur. Nih rasa syukurnya ada. Undang tetangga, ini kan perumahan ya. Saya yakin di perumahan ini enggak juga cuma satu wilayah, dari mana-mana pasti ada ini ya. Mungkin saya juga dari Depok, ada dari Depok ada ya? Nggak ada ya? Ini maksudnya kampung Bogor apa Depok ini? Bogor. Bogor Ciseeng ya. Ya.
Kalau Bogor bahasanya sebenarnya bahasa Sunda kali ya. Saya nggak bisa Sunda Pak ya. Bahasa Betawi aja kali ya. Karena saya orang Betawi. Dikit-dikit Pak. Ya. Jadi di hampura baik dah. Ya. Cek orang di itu mah di hampura baik. Orang teh bukan orang Sunda, tapi orang Betawi. Makanya pakai bahasa, takut saya salah. Bahasa Sunda saya kasar Pak, nanti kalau takut salah ngomong gua aing. Ya, karena saya kalau bahasa Sunda pernah dikerjain Pak di pesantren dulu. Jadi saya nggak tahu namanya orang Jakarta kalau lagi kita mondok di tempat orang Sunda, orang Jakarta sering banget dikerjain. Suka usil Pak. Beli kue apalah, saya mah polos. Mbak, teh beli kue ini. Domelin saya gara-gara ngomong kue itu. Jangan ulah ngomong gitu, jangan. Tuh. Emang apa? Bahasa yang apa Betawinya kuar. Kalau bahasa kunaon atuh teteh gitu. Itu jangan sebut lagi, kenapa ini pasti ada yang nyuruh. Tuh. Untungnya orang kampung situ tahu. Jangan baru ya, iya saya baru pesantren Pak, baru 2 hari teteh. Oh pantes. Tuh sini. Ini nggak boleh, besok jangan disebut lagi nih. Emang apaan? Katanya suruh beli kok ini, katanya enak gitu. Nggak taunya Masya Allah saya dikerjain itu barang perempuan. Pantes. Ya. Nah balik lagi, kita di sini dihadirkan, diundang oleh tuan rumah. Untuk apa? Pertama, tuan rumah minta didoain dengan ikhlas jamaah. Saya yakin sini ikhlas semua nggak? Kelas. Kalau nggak ikhlas mungkin nggak datang pasti lah. Minta apa? Minta didoain supaya rumahnya menjadi berkah, rumah menjadi adem, rumah menjadi nikmat, nanti bakal dia tempatin. Apa kata Rasulullah? Menurut dari hadis yang ada, riwayat Bukhari Muslim dikatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Coba kalau rumah kagak diselamatin, sarang apa kira-kira Pak? Laba-laba ada, kecoa sudahan, tikus dari pertama kita belum ada emang udah duluan dia. Yang nggak kelihatan ada nggak kira-kira? Banyak katanya itu. Apalagi sih tadi saya lewat semua tempatnya serem juga Pak. Masuknya ini Agus nyasar kali ya. Dari Depok mari-mari bisa dapet aja gitu. Saya pikir ini mapnya bener nggak? Bener Pak. Gitu. Oh, ini takutnya nyasar kebun tuh, tiba-tiba jurang kita masuk gitu. Ya. Ini semua berkat apa? Berkat nikmat Allah yang diberikan untuk kita. Nah oleh karenanya jangan jadikan rumah kita ini seperti rumah kuburan yang sepi. Makanya kadang kalau ada orang pindahan yang nggak selamatan, saya curiga jangan-jangan nih orang teroris ini. Betul. Kagak selamatan, kagak ngundang-ngundang. Mana kadang-kadang pulangnya kucluk, diem-diem, tau-tau masuk. Betul. Ada nggak yang begitu? Banyak tuh. Insya Allah di sini mah nggak ada. Di kampung saya Pak, tuh Depok Pangkalan Jati. Ya. Kampung saya di sini mah nggak ada. Ya. Nggak sedikit kalau saya. Ya. Nah ini bagian tata krama, tata budaya kita antara Islam dan budaya tetap jalan. Kenapa? Kita ngundang saudara kita, ngundang tetangga kita supaya tahu, oh yang pindah itu Mas Agus Pambudi loh. Betul nggak? Jadi kenal tetangga. Coba kalau nggak pindah, mana lampunya gelap, betul nggak jadi kuburan di rumah? Jangan-jangan penghuninya bukan manusia ini tuh. Pasti tetangga bilang jangan-jangan. Ceklek tuh, ayah ada yang pulang. Siapa? Nggak tahu. Malah jam 1 malam. Itu tetangga yang nggak pernah ngedong selamatan. Didoain juga kagak, malah gue dengar katanya nggak pernah ngaji. Ya. Nah ini satu bukti bahwa kita tetap menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan sebuah syariat yang dituntun oleh Rasulullah.
Jadi nggak ada salahnya kita ngundang tetangga kita ngundang tetangga, doain kita baca Fatihah, kirim arwah, kirim doa buat orang tua kita yang nggak ada. Ntar ketika selesai mah pasti dikasih berkat. Ada Mas Agus? Itu saya ngomong dong, atau jamaah ngarep nggak ada. Kesalahan saya. Ya, udah kita berdoa, tadi tuh dikasih kopi, aqua, ngerokok bebas, emang nggak bebas ini ngerokok. Pulang dikasih Pak, aku kasih berkat apa, yang penting mau dikasih aja pulang. Ya, dikasih loh, kan nggak dikasih Mas Agus. Mas Agus yang pulangnya, entar aja. Nggak ada. Ya. Ini satu bukti kalau kita nggak ada yang seperti ini, rumah kita jadi terang. Bukan sepi seperti kuburan. Kalau kubur isinya medi, duri, pocong, kuntilanak. Lihat nih rumah terang, ustadz yang doain tadi baca yasin, baca surah segala macam, kan berkah nggak kira-kira? Berkah. Nah kalau berkah tadi dia udah bersyukur, niscaya kata Allah, kalau pandai-pandai kita bersyukur, Allah tambahin nikmat kita. Banyak kan yang keluar, belum kopi apa, kan juga makan keluar. Jadi Mas Agus mau ikhlas, dikeluarin semua yang ada. Makanya tadi saya bilang Pak Ustadz, tolong sekalian deh apa yang tolong dikeluarin aja. Pokoknya bentuk apapun, tuh keluar tuh. Belum ngomong sebentar dikeluarin. Ya, Mas Agus sama saya nggak enakan, dikit-dikit tamu gue hormatin. Ya, takutnya tadi cuma dengerin doang, kata ini aqua doang ini. Ya. Lanjut Pak. Lanjut nggak Pak? Ini udah 10 menit Ramadan ini. Hah? Sampai malam. Bapak enak, orang sini saya kan pulangnya jauh. Mana iseng pulang Pak. Ya, lewat kebun Pak tadi tuh. Ini pun bambu mulu, saya ngeri gitu. Nah, kalaupun bambu rubuh saya nggak mau ngelangkain gitu. Ya, ngeri Pak. Doain Pak, bacain. Ya, silakan dah diambil makan dah. Ya. Itu yang pertama, ada hikmahnya. Ketika kita rasa syukur kita akan tinggi nilainya, maka Allah tambahkan nikmat dari Allah. Rezeki ditambahin, sehatnya ditambahin, apapun kata Allah ditambahin. Makanya jangan belit-belit Pak. Kalau belit kita mah medit dirinya. Allah nggak demen. Tuh. Ayo besok-besok anak kita kalau pindah rumah jangan lupa lo besok selamatan rumah. Dulu saya orang tua saya mesen Pak. Bapak saya kan orang Betawi Tulen. Sini dong. Lu kalau pindah rumah lihat-lihat dulu harinya pantasnya hari apa, tanggal berapa, bulan apa. Entar disuruh tanya tetangga, tanya ustadz yang pantas bagaimana, ikutin budaya sono, jangan ikutin kita. Betul? Betul. Ini yang mentang-mentang kita sini petang-petang tenteng, terserah saya Pak, saya ngundang kan. Gak bisa begitu Pak. Jadi kita hormati, di sini ada ustadz, ada RT, ada RW, laporan. Pak, saya orang pemilik baru. Dari mana Pak? Dari Depok. Oh, tinggal di mana? Di perumahan sini Pak. Namanya perumahan apa ini Pak? Oh, Villaster. Oh, hampir sama kayak lobster namanya nih. Keren, Villaster ya. Jadi perumahannya villa. Pantes Bogor mah banyak villa. Ya. Jadi tata krama kita diajarin. Itu apa? Itu orang tua kita ngajarin akhlak yang terbaik. Makanya kudu pakai akhlak. Datang Pak, ntar malam datang ke rumah saya ya, ada acara Pak, saya penduduk baru pindah rumah, mau selamatan minta berkah, minta ridhonya tuh. Nanti kalau ngapa-ngapa kita ada yang bantuin. Terbukti Pak, saya ternyata ketika bini saya lah mau lahiran, kalau kata saya nggak minta tangga Pak, ini bisa beronjol di jalan. Tahu sendiri kan, ini bocah nggak ngomong-ngomong mau keluar, agak punya rencana seminggu lagi ya Pak, seminggu lagi PA. Kadang-kadang dokter suka salah, padahal udah sesar kita lihat, palanya udah pas Pak. Iya saya lihat palanya pas.
Aku lahiran kapan? Insya Allah Pak, ini 3 hari lagi atau seminggu lagi lahiran. Gak taunya habis sesarnya sore jam 12 mules. Wah, dokter meleset nih tuh. Kita ketok tangga, Assalamualaikum Pak, bisa nggak ini anterin saya kemana? Puskesmas. Oh bisa. Ayo. Oh tetangga keluar, apa itu? Itu Pak Ustadz bininya mau lahiran, gempar Pak. Tuh. Gara-gara apa? Gara-gara kita ketika pindah rumah kita ngomong-ngomong tetangga. Permisi sowan, ketika kita lagi dibutuhkan maka tetangga pasti butuh sama kita, betul nggak? Tuh, makanya jangan segan-segan sama tetangga, jangan suka marah-marahan sama tetangga. Kadang-kadang kita sedih tetangga kita masak apa, tetangga nyiumnya enak banget, wanginya doang kecium. Ikan gesek nih tetangga masaknya, ikan tembang digoreng subhanallah, tetangga nih bang ikan tega tetangga masak ini. Iya tenang, tega dibagi. Ngarep-ngarep dibagi sejam 2 jam, bang mana bang? Tangga lupa kali. Akhirnya apa? Lupa lah, akhirnya tetangga jadi benci. Siapa besok gua dendam, ikan gesek gua goreng sampai 10, gua masak di depan biar dia nyium. Tuh. Akhirnya tetangga jadi musuhan gara-gara kita nggak tahu etika cara bertetangga. Tuh. Makanya Islam ngajarin. Nih ada etika, nih ada satu hikmah. Ini fadilah sebetulnya. Jadi jangan sampai rumah kita ini menjadi kuburan. So pertama hikmahnya kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua fadilahnya tetangga kita jadi tahu, oh itu Mas Agus toh dari mana Mas? Oh, dari Pondok Labu. Dari mana? Dari Depok. Oh. Jadi kenal tetangga kita si anu, oh RT-nya jadi kenal, kita soal nanti kalau bikin apa-apa kata surat pindah gampang. Makanya sekarang susah Pak kalau kita pindah rumah, kalau kita nggak laporan 24 jam tamu wajib lapor. Kalau nggak lapor berarti dianggap ini teroris. Jangan-jangan dia bom. Ngeri tetangga dah udah ceklek bang, suara apa tuh bang? Padahal kompor meduk tuh kan bang, saya bilang juga apa tuh. Makanya kita perlu hati-hati. Tetangga kita saling jaga. Ini rumah tangga nggak keluar-keluar, salam perindah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sepi, Pak, ngopi-ngopi tempat saya, tuh enak. Jadi kita saling mengenal tetangga lain dengan tetangga yang satu. Akhirnya apa? Ketika terjadi sesuatu maka menjadi kompak. Apalagi ini perumahan mah deket-deket ya, tempel, ya kan, tembok satu nyambung tembok 2, ya kan, depannya lagi. Masa iya ini Mas Agus nggak kenal semua, betul? Apalagi tadi saya bilang ada paguyubannya, betul ya? Ada paguyuban, pasti ada satu yang mengatur di perumahan ini. Oh. Ini saya mau teman lama Mas Agus Pak. Saya bilangin kalau lu di sana macam-macam bos, di sini gue kemplang duluan. Gitu. Makanya pakai etika, pakai tata cara. Di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Pakai adat sono. Tuh. Pakai tata cara sana, pakai bagaimana? Oh sama Pak Ustadz, ya udah, nggak apa-apa, kita bersyukur. Yang ketiga, fadilah utamanya, oh berarti rumah kita didoain ayat-ayat Al-Quran, betul? Ayat suci Al-Quran niscaya medi pocong anak pergi. Benar. Oh, makanya tadi saya bilang, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan. Inna syaitana yaktiruna minal baiti, sesungguhnya setan akan kabur. Apa? Tuh, takra'ul Qur'ana, yang dibaca Quran terutama surat Al-Baqarah. Tadi kita baca Quran enggak? Baca Yasin Quran, tahlil zikir. Niscaya rumah menjadi adem. Ada nggak kita masuk rumah yang kira rumahnya panas gitu Pak? Ini rumah panas amat. Saya pernah masuk rumah panas, katanya rumah kosong. Salah gitu ya.
Nah makanya rumah kalau dibacakan ayat-ayat Allah menjadi cahaya. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumahmu, indahi rumahmu dengan apa? Dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Makanya tuan rumah nanti abis ini mantar besok-besok ngaji sendiri. Lo kalau nggak bisa ngaji terpaksa tiap malam ngundang tetangga, tolong ngajiin rumah saya. Tanggal 1 besok wah diundang mau degilit. Iya kalau kita punya rezeki, kalau nggak ada orang kira-kira mau nggak ngajin wanipiro? Berapa juz? 2 juz semalaman. Kalau kita bahas sendiri kan enak. Di rumah kalau dibacakan Al-Quran indah Pak. Maka turunlah rahmat nazar rahmati ila baiti, turunlah satu rahmat dalam rumah itu. Kenapa? Karena rumah sudah dibacakan ayat-ayat Allah yang dimana terdapat malaikat akan turun kepada rumah itu. Niscaya rumah menjadi terang bercahaya. Tuh, indah rumah kita. Makanya kalau rumahnya adem indah, niscaya rumah ini nggak banyak berantem. Oh pada itu tangga berantem mulu, emang nggak pernah ngajiin rumahnya. Laki bini suami istri tiba-tiba tiap hari berentang panci penyok, besok berentang piring pada hancur, 2 hari 3 hari 4 hari panci habis pada kebelah 2. Kenapa? Panas Pak rumahnya. Kenapa? Karena tidak ada cahaya rahmat Allah yang turun di rumah tersebut. Coba kalau kita rumah yang kita baca ayat Al-Quran kita rapihin, insya Allah ini saya menjadi rahmat, menjadi berkah, jadi adem. Ketika pulang kita, ukuran kita kesel emosi, akhirnya kagak. Betul. Kadang-kadang bini nggak ngerti juga nih. Ada ibu-ibu nggak ini? Oh di dalam. Harus ada ibu-ibu ini kudu paham. Suami kalau pulang kerja, kalau misalnya diademin enak nggak Pak? AA sini. Masak air hangat dulu, ntar AA duduk sini. Sendal sepatu dibukain. AA capek ya, sini pijitin tuh. Duduk. Ayang masak air hangat dulu ya. Masak air hangat diseduh mukanya. Ini mah kesel. Duduk Ayang mau ngomong belum duduk. Lagi mana sini? Belum bayar rumah cicilan. Tunggu Neng. Kasih masuk dulu. Tuh rumah kalau nggak ada cahaya Qurannya begitu Pak. Tapi kalau ada cahayanya assalamualaikum waalaikumsalam peluk dah. Cipika. Islam ngajarin gitu Pak. Belajar kita jadi adem sama bini kita. Cium pipi kanan, cium kiri, masuk ke nganten baru, ayo digandeng. Betul nggak? Kita mah pengen digituin. Kalau sampai digituin, tadi gue nggak pakai dipinta, duitnya keluar sendiri. Ini dia bini gue, kurang apa nih? Tuh, biasa cicilan. Ya, jangan kata cicilan tuh. Apa sih nggak ada, ntar gue beliin. Nggak ada apa lagi, kompor meduk tadi tuh. Perasaan baru 2 hari kompor meduk kan beli apa? Biasa beli yang second tuh. Iya, rumah second, kompor second, apa sih? Jadi second ya. Nah makanya ini bagian dari runtunan tata krama Islam yang ngajarin kita. Kalau kata ada agama Islam, kalau Islam kita nggak rapi, ini terjadi Pak. Makanya banyak orang ngepindah selagu-lagunya, pindah cuma 2 hari, pindah lagi sono, 2 hari 3 hari, pindah lagi, nggak betah. Tuh. Ada lagi yang nggak betah rumah, rumahnya panas nggak betah, pindah. Sini lagi nggak betah, pindah lagi, pindah-pindahan Pak. Hidupnya nomaden. Emang nggak punya barang-barang. Tuh. Nah kita enggak. Tempat yang akan kita tempatin sama dengan kuburan. Kuburan rumah bukan Pak? Kuburan rumah bukan? Rumah terakhir kita. Makanya rumah kita yang masih hidup, rumah yang begini kalau kita gelap-gelapin sama dengan kuburan. Rumahnya gelap, lampu kagak ada atau remeng-remeng, betul? Kita lihat masih gelap, malam masih gelap. Tuh. Akhirnya apa? Akhirnya kita curiga, jangan-jangan nih orangnya mati. Pernah Pak kejadian satu tetangga, ya, saya pernah pengajian ketika itu udah 3 hari Pak, ini lampunya nggak pernah nyala, biasanya nyala. Ini penghuni rumahnya kagak ada orang, cuma 1, bapaknya, anaknya pergi ke luar negeri.
Setelah 4 hari teliti ternyata diintip ini ada bau-bau. Oh, dibongkar ternyata bapaknya udah meninggal. Udah ada pada gendut Pak. Tuh, kita takut, makanya kalau ngapa-ngapa Pak, saya sendirian, nanti kalau ngapa-ngapa bangunin saya ya. Tuh, tangga tuh enak jadinya. Kalau kita lagi sendiri di rumah, kalau ada apa-apa Pak, saya sendiri sini ngopi. Tuh, kalau ada bapak, ada tangga yang buru-buru bantuin kita. Makanya jangan kita pernah musuh dengan tetangga, musuh dengan saudara kita. Semua di sini jadi saudara kita yang nanti bakal nonton kita, yang nanti bakal membantu kita ketika kita ditimpa kesulitan. Betul? Betul Pak, betul? Nah, oleh karenanya hal seperti ini jangan kita tinggalin. Tuh, karena banyak begitu fadilah. Jadi kalau fadilah utama, keutamaannya jangan banyak hikmahnya, banyak fadilahnya, jangan ditinggalin. Kalau ada undangan isi rumah, kita datang. Mas Agus nanti kalau balikin, kalau ada tetangga yang isi rumah, datang Pak. Undangannya datangin dulu. Kita pernah undang, karena kita diundang, datang. Kan nanti saling nyambung. Semua berbagai macam suku, tapi satu perumahan, kita semua saudara. Sini saya yakin orang Jawa pasti ada orang Jawa, orang Sunda ada ya, orang Betawi ada nggak sini? Ada juga ya. Oh, berarti sama, alhamdulillah. Makanya saya nyambung sini pasti ada orang Betawi nih. Saya rasa muka-mukanya banyak muka orang-orang pendatang. Tapi insya Allah ketika tinggal di bumi kita yang sudah menjadi huni, maka kita menjadi asli orang sini. Jangan kita bawa budaya kita di mana-mana yang nggak baik kita bawa kemari, tapi bawa budaya kita yang baik ke tempat kita. Nanti budaya itu akan menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Karena Islam sebuah ajarin kita semua. Nah, terakhir aja ya. Kayaknya saya yakin udah kemalaman ini. Ya. Nah, terakhir, hikmah yang terakhir adalah ketika kita mengundang tetangga kita, kita minta doa, kita minta Fatihah, kita mohon keikhlasan yang ngumpulin ini kebaikan, bukan Pak? Ketika di dalamnya sebuah kebaikan, kita ngundang 1 orang, maka ketika diundang, kita ngundang lebih 10 orang, hitung 10 kali 10 kebaikan. Maka yang mengundang dapat, yang diundang dapat pahala kebaikan. Makanya jangan takut. Niscaya nanti yang tuan rumah juga jadi mendapat keberkahan dari undangan yang dia undang. Termasuk apapun yang diberikan malam ini, itu menjadi nilai pahala yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, cukup ya Pak ya. Jadi kalau lamaan juga ntar kapan kita makannya gitu. Mulut saya udah pahit lender ini. Mudah-mudahan biar kata sedikit, biar kata saya ngomong juga nggak banyak, ini udah lebih dari 10 menit ya. Insya Allah menjadi hikmah, insya Allah menjadi hikmah buat kita semua, menjadi fadilah buat kita semua. Dan saya yakin di sini adalah nilai kebahagiaan yang paling banyak. Tuh, terakhir Pak, aminin saya mau nggak? Aminin saya mau nggak? Mau. Saya mau doa nih, aminin ya. Ya, yang hadir di sini insya Allah dapat pahala, amin. Rezekinya ditambahin, amin. Yang kurang sehat Allah kasih kesehatan, amin. Karena lagi COVID, insya Allah Allah jauhin dari penyakit COVID, amin. Yang terakhir, yang tadinya kurang berkah Allah tambah berkahnya, biar kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu terakhir, yang nggak pernah didoain tukang son. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa ngomong keras. Kan dia bisa sentimen, kalau benci sama saya pasti dikecilin. Betul nggak? Betul. Maka doain dah tukang son tuh, biar masuk surga juga. Mungkin kalau belum ada jodohnya, biar Allah kasih jodoh, rezekinya tambah. Kata ngoson, alhamdulillah, gue baru ini doain. Kadang orang banyak yang lupa. Kalau nggak ada dia, kita tadi suara mungkin Ustaz memberikan nggak tadi tahlilan. Allah, ada kesel hati. Ini mana kalau nggak pakai son apa ya?
Kagak tahu soalnya bayi kecil ini lagi pilek tuh. Yang baca rawi nggak kenal karena gedean musik tuh. Akhirnya ngaco Pak. Makanya tukang sound speaker ini yang bisa mengenali suara, mudah-mudahan berkah. Jadi semuanya dengan hikmah yang kita diundang kemari, saya pun datang dari Depok kemari menjadi nyambung satu akhir menyambung saudara Pak. Kalau ada kurangnya kata-kata saya kurang pantas, kurang baik karena saya ini mungkin barangkali bukan ceramah, tapi kita saling mengisi. Jadi bukan menggurui Pak, bukan mengurui, karena barangkali saya tadi dikasih waktu sebelum bukan ceramah, pengennya ngobrol-ngobrol aja gitu. Mudah-mudahan dari singkat yang kami bicarakan, dari singkat yang sekelumit tadi kita bahas, insya Allah menjadi nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya ma'bud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li walikal karim majid sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Wa ma halana wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ihwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama ila amilin wal muslimin wal mukhlisina mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila jama'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma sadikila dia magodi habariha khususon ila abaina wa ummahatina wa ajaladina wa khususon ila manita mahuna sababi walajli summa ila ruhi Bapak Darmo bin Fulan summa ila ruhi Pawiro Darmo bin Prono summa ila ruhi Kamdi bin Pawiro Mbah Ahmad Mustam bin Fulan summa ila ruhi Ahmad Taslim bin Ahmad summa ila ruh Kasina binti Fulan summa ila Sifroduwir binti Fulan summa ila ruh Ahmad Rasid bin Fulan summa ila ruh bin Mbah Dola Sajadi bin Ahmad Rasid summa ila ruh Ahmad Tarmiji bin Fulan summa ila ruh Legiam bin Ahmad Tarmiji summa ila ruh Legimin bin Kirwani summa ila ruh Watini binti Fulan summa ila ruh Sawiwan bin Fulan summa ila ruhi Kirwani binti Fulan Allahumma fira wa fi wa fuanhu Allahumma fira wa rama wa fi wa fuanha Allahumma fira ta'ila kubur la ilaha illal Muhammadur Rasulullah Rabbana arinal haqqa wajibna tiba'ah wa arinal batila batila wajibna tinabah Rabbana jalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lakna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.